Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rangfodobun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat-zat makanan dan fungsinya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang dapat dihidrolisis atau bereaksi dengan air menjadi aldehida atau keton. Karbohidrat memiliki rumus umum CN dalam kurung H2ON. Berdasarkan rantai karbon, karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana, dalam kurung triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Heksosa yang ada di dalam tubuh berupa glukosa, galaktosa, fruktosa, dan monosa. Yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan jenis karbohidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan 2-6 monosakarida. Oligosakarida yang baik dalam tubuh adalah disakarida yang menghasilkan 2 monosakarida jika dihidrolisis. Contoh disakarida antara lain sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula gandum. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa, hidrolisis laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa, dan hidrolisis maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang apabila dihidrolisis menghasilkan lebih dari 6 monosakarida. Contoh polisakarida dalam kehidupan sehari-hari yaitu amilum atau pati, glikogen atau gula otot, selulosa atau tidak dapat dicerna oleh alat pencernaan mamalia kecuali hewan ruminansia. Yang kedua yaitu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama. Protein merupakan bagian terbesar dalam tubuh setelah air. Protein terdiri dari unsur-unsur C, H, O, N, dan terkadang terdapat unsur P dan S. Protein sebagian besar tersusun oleh sejumlah asam amino sebagai bahan dasar. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu protein nabati. Protein adalah jenis protein yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan, contoh kacang-kacangan dan kedelai. Yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani adalah jenis protein yang berasal dari hewan, contoh daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa majemuk yang terdiri atas asam lemak dan gliserol serta tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Lemak tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam eter, benzena, dan kloroform. Setiap 3 asam lemak yang terikat dengan gliserol akan membentuk trigliserida. Ada 2 jenis asam lemak berdasarkan jenis pembentukannya. Yang pertama, asam lemak yang dibentuk oleh tubuh kita dikenal dengan asam lemak non-esensial. Dan yang kedua, asam lemak yang diperoleh melalui makanan dikenal dengan asam lemak esensial. Yang pertama, lemak nabati. Lemak nabati pada umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh kecuali minyak kelapa, asam lemak jenuh. Contoh lemak nabati ialah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin, dan kacang-kacangan. Dan yang kedua, lemak hewani. Lemak hewani pada umumnya mengandung asam lemak jenuh kecuali lemak ikan dan kerang, asam lemak tidak jenuh. Contoh lemak hewan yaitu susu, keju, mentega, daging, kuning telur, dan ikan. Yang keempat yaitu vitamin. Secara umum, vitamin berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Pada umumnya, vitamin tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin harus diperoleh dari makanan. Vitamin dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Khusus untuk vitamin D, dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Yang kelima yaitu mineral. Mineral dalam tubuh ada dalam bentuk garam mineral. Garam mineral berfungsi untuk menjaga asam basa pada tubuh yang membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tumbuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk dan memelihara tulang. Beberapa mineral dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi sebagian yang lain dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Yang keenam yaitu air. Air memiliki beberapa manfaat, seperti untuk pembentukan sel dan cairan tubuh, melarutkan zat-zat gizi lainnya, mengatur suhu tubuh, dan melancarkan pencernaan makanan dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, serta media pengeluaran sisa metabolisme. Perlu diketahui sekitar 60-80% sel tubuh
Makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh kita dapat kehilangan air pada saat bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil atau urin. Namun, minum air bukanlah satu-satunya cara untuk memasukkan air ke dalam sel-sel tubuh kita. Tanpa disadari, makanan yang dimakan ternyata banyak mengandung air. Misalnya buah apel mengandung 80% air dan daging mengandung sekitar 66% air. Berikut persentase air dalam tubuh kita. Paru-paru kandungan airnya 92%, darah kandungan airnya 82%, kulit kandungan airnya 80%, otot kandungan airnya 75%, otak kandungan airnya 70%, dan tulang kandungan airnya 22%. Sekian presentasi video PPT Biologi Zat-Zat Makanan beserta fungsinya Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman.